Tepat setahun lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID di Indonesia. Seperti apa perjalanannya? Berikut liputannya. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Pernyataan itu merupakan awal perjalanan panjang Indonesia dalam perang melawan COVID-19. Dengan didampingi Menteri Kesehatan periode 2019-2020, Terawan Agus Putranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi 2 kasus pertama yang terinfeksi virus corona. 2 kasus pertama ini merupakan hasil penelusuran dari warga negara Jepang yang sempat berkunjung ke Indonesia. Warga negara Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Setelah penemuan kasus 1 dan kasus 2, pemerintah terus melakukan tracing dengan metode klaster, yaitu mencari orang-orang yang berada di lokasi yang sama dengan mereka. Kala itu dikenal dengan klaster dansa. Hanya butuh waktu kurang dari 40 hari, virus corona dinyatakan telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Tepatnya 9 April 2020, dengan jumlah terkonfirmasi positif mencapai 337 kasus. Gorontalo merupakan provinsi terakhir yang mengkonfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia. Untuk menekan penyebaran virus yang berawal dari Wuhan, China tersebut, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jakarta merupakan provinsi pertama yang menerapkannya. Namun upaya menekan laju penyebaran virus tidak dapat dihambat. Dalam waktu 5 bulan, Indonesia mencatat 100.000 kasus infeksi corona. Dengan rata-rata kasus harian saat itu sekitar 1.000 kasus per hari. Seiring dengan tingginya testing, angka kasus infeksi COVID-19 di Indonesia terus naik. Kurang dari 1,5 bulan, jumlah kasus terkonfirmasi positif meningkat pesat. Menurut pemerintah, tingginya penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif ini seiring dengan tingginya tingkat akurasi testing dan tracing. Sejak awal kasus COVID-19 diumumkan Presiden Jokowi, kurang dari 9 bulan, jumlah kasus positif mencapai lebih dari 500.000 kasus. Tidak mempan dengan kebijakan PSBB, agar laju penyebaran mencapai titik landai, pemerintah mengganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun hanya dalam kurun waktu 2 bulan, jumlah terkonfirmasi positif melonjak drastis, mencapai 1 juta kasus. Meskipun pembatasan kegiatan masyarakat telah dilakukan, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus melaju. Tepat setahun pandemi COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus positif telah mencapai 1.350.000 kasus, menjadikan Indonesia menduduki peringkat 20 besar di dunia dan juga merupakan negara dengan penambahan kasus kematian tertinggi di Asia, dengan total kematian lebih dari 36.000 orang. Salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 adalah meningkatkan kesadaran warga. Seperti yang ada di Kampung Tangguh di Johar Baru, Jakarta Pusat. Apa aja yang ada di Kampung Tangguh tersebut? Sudah ada reporter kami Yosefina Damaris yang ada di sana. Halo Yose, kenapa kampung itu disebut Kampung Tangguh? Ada apa aja di sana? Ya, Latif, kami ada di RW 9, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, di Kampung Tangguh Jaya. Tadi saya dan tim sudah diajak berkeliling di sini. Ada apa saja di sini? Saya coba jelaskan kepada Latif dan juga pemirsa. Jadi masuk dari Gapura Kampung Tangguh Jaya, ini langsung ada posko Kampung Tangguh Jaya. Di situ ada petugas yang bersiaga, ada sistem 1 pintu di sini. Jadi memeriksa
warga yang keluar masuk, kemudian ada juga lumbung pangan. Lumbung pangan ini menyediakan sembako yang memang diprioritaskan untuk warga ataupun keluarganya yang terpapar COVID-19. Ada juga minimarket yang menjual sembako dengan harga murah, tidak hanya untuk warganya yang terpapar COVID-19, tapi juga diprioritaskan untuk warganya yang kurang mampu. Ada juga kamar isolasi mandiri. Lokasinya sekitar 300 meter dari tempat kami melaporkan. Ada 3 kamar di sana, lengkap dengan AC dan juga WiFi. Jadi kalau ada warga di sini yang terpapar COVID-19, tapi kemudian Wisma Atlet penuh, bisa dibawa ke kamar isolasi Kampung Tangguh Jaya ini. Tidak hanya itu, Latif, di sini juga disediakan saung belajar untuk anak-anak sekolah yang harus mengikuti sekolah online tapi tidak memiliki kuota. Dan yang menarik adalah Kampung Tangguh Jaya ini juga memfasilitasi warganya yang terdampak COVID-19. Kita tahu, Latif, bahwa COVID-19 ini juga mengakibatkan beberapa orang, sebagian besar orang bahkan terkena PHK. Jadi kampung ini memberikan edukasi kepada warganya untuk melakukan cocok tanam misalnya, kemudian juga budidaya ternak lele, sehingga setidaknya mereka bisa menghidupi ataupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tadi kami lihat ada kangkung, ada bayam, ada sawi, ada selada, baru panen seminggu lalu katanya, dan juga ada sebanyak 2.000 lele yang sedang dikembangbiakan. Tentunya itu dikelola oleh warga di sini dan hasilnya pun dinikmati oleh warga yang ada di sini. Tidak hanya fasilitas-fasilitas tadi, Latif, tapi di sini juga aktif ataupun rutin melakukan penegakan protokol kesehatan, kemudian juga melakukan tes swab berkala bagi warga yang ada di sini. Latif. Oke, menarik sekali. Gimana ceritanya Kampung Tangguh ini kemudian dibuat oleh masyarakat dan apa peranannya menekan penyebaran COVID-19? Iya, Latif, jadi Kampung Tangguh Jaya di RW 9 Kelurahan Johar Baru ini sudah ada sejak awal Januari 2021 kemarin. Ini diinisiasi oleh 3 pilar, yakni Polsek, kemudian juga Koramil, dan kecamatan setempat. Awalnya Kelurahan Johar Baru ini termasuk dalam zona merah. Jadi waktu itu kalau di RW 9 kasus positif COVID-19-nya sempat mencapai angka 25. Kemudian dibentuklah Kampung Tangguh Jaya ini, dan tadi disampaikan oleh Ketua RW dan juga warga ini benar-benar mengapresiasi keberadaan Kampung Tangguh Jaya ini. Dibuktikan bahwa menekan laju COVID-19 ataupun angka kasus positif COVID-19 di sini. Kemudian yang paling penting adalah warga di sini jadi lebih memiliki rasa tanggung jawab, maksud kami lebih ke gotong royong begitu. Jadi warga membantu warga lain yang terkena COVID-19, kemudian warga yang terkena COVID-19 ini ketika sembuh membantu warga lainnya yang terkena COVID-19. Itu siklusnya seperti itu, bergantian. Dan tidak hanya itu, Latif, kasusnya pun menurun. Kemarin akhir Februari sempat 0 case COVID-19, tapi sempat zona hijau, meskipun pada awal Maret ini masih ada 4 warganya yang positif COVID-19 dan diisolasi di Wisma Atlet Kemayoran. Tentunya keberadaan Kampung Tangguh Jaya ini bisa menekan pertumbuhan kasus COVID-19 dan jadi percontohan tidak hanya di Jakarta tapi juga di wilayah lain di Indonesia. Latif. Oke, Yosefin Damaris melaporkan langsung dari Kampung Tangguh di Johar Baru, Jakarta Pusat. Terima kasih. Hari ini tepat 1 tahun pemerintah mengumumkan 3 nama pertama pasien pertama corona di Indonesia. Nama Ratri dan 2 warga Depok mendadak jadi perbincangan karena data mereka bocor ke publik. Tepat 1 tahun lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pasien corona pertama di Indonesia. Meski tak menyebut nama, tapi publik sudah kepalang tanggung. Ia adalah Ratri Aninjayati, ibu dan saudara perempuannya yang merupakan warga Depok, Jawa Barat. Publik kaget sekaligus senang karena lebih kurang 2 pekan pemerintah mengumumkan Ratri dan keluarga sembuh total corona. Meski sembuh total, tak mudah bagi Ratri dan keluarga menerima fakta ia pasien awal terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Identitas keluarga yang bocor ke publik menjadikan ia sasaran cercaan di media sosial. Kalau aku bilang sekarang sih refleksi ya,
bukan stigma yang kita hadapi, tapi bullying terhadap kita gitu, kita bertiga. Dan itu sebetulnya lebih parah secara mental efeknya daripada kondisi klinis kita terkena COVID gitu. Hari ini, Ratri tak lagi tinggal di Depok, kota penyangga ibu kota. Ia kini menetap di Bali bersama ibu dan saudaranya dan menekuni karir dunia seni tari. Oke, bagaimana kondisi Ratri Anindya yang saat ini berada di Denpasar dan bagaimana ia merefleksikan 1 tahun COVID di Indonesia. Kami langsung berbincang dengan Mbak Ratri Anindya. Mbak Ratri, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, setelah apa kabarnya setelah 1 tahun menjadi pasien pertama COVID-19? Pak, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Masih suka minum jamu? Ya kadang-kadang sih, tapi nggak terlalu rutin. Nggak terlalu rutin. Yang banyak minum air putih. Dulu waktu menandai sembuh ada jamu dari Bapak Presiden dan Menteri Kesehatan ya. Oke, Mbak Ratri, Ya. kalau awal-awal dulu menjadi pasien positif COVID itu kan banyak stigma, bahkan tadi Mbak Ratri bilangnya ada bullying. Sekarang setelah setahun, mengenang setahun lalu itu apa sih refleksi yang diambil oleh Mbak Ratri? Kalau dari aku sih sebenarnya nggak refleksi yang gimana gitu sih, tapi lebih ya bersyukur aja kemarin itu jadi banyak memikir ulang prioritas hidup tuh, juga skala prioritas jadi berubah gitu, apa yang penting. Dan ya bersyukur aja bisa banyak menghabiskan waktu sama keluarga, terutama ibu dan kakak dan adik aku gitu, karena kan lama aku tinggal di luar negeri. Gitu aja, Pak. Ya, kalau waktu itu karena baru pertama kali orang kemudian heboh. Kalau sekarang kan yang kena COVID itu rasanya karena sudah banyak kali, udah 1,3 juta jadi biasa. Apa waktu itu yang terpikir di Mbak Ratri? Kok saya sih yang jadi pertama pasien COVID di Indonesia? Iya, sebenarnya di saat-saat tertekan dan stres dulu itu di isolasi, kita bertiga sering mikir sih, kok bisa ya dari sekian banyak masyarakat Indonesia tiba-tiba kita bertiga ya, terutama ibu dan adikku Sita yang dinyatakan duluan ya. Aku menyusul seminggu kemudian. Ya waktu itu karena masih banyak hal-hal yang nggak diketahui tentang penyakit COVID ini, jadi ada rasa khawatir gitu ya, kayak seperti kapan kita bisa sembuh. Walaupun waktu itu aku sebenarnya statusnya adalah OTG karena gejalanya sangat minim, tapi ternyata kalau di tes swab PCR selama 13 hari berturut-turut itu masih positif juga gitu. Jadi khawatir kapan virusnya akan pergi dari tubuh gitu. Kemudian di atas itu karena kita juga dihantam privacy kita kan tiba-tiba terkuak, bukan pilihan kita sendiri. Lalu yaitu ada bullying yang datang juga, dan itu cukup menambahkan stres yang lebih lagi sebenarnya. Ya, waktu itu rasa-rasanya publik melihat orang yang kena COVID itu seperti orang yang harus dijauhi. Sempat merasa demikian, Mbak Ratri? Ya, tapi bersyukurnya sih sebetulnya yang kita bukannya dijauhi, memang waktu itu support system kita dari keluarga, teman-teman, bahkan tetangga, dan dari lingkungan profesional kita itu sangat suportif sebetulnya. Jadi yang memberikan stigma atau yang membuli itu sebenarnya dari lingkaran eksternal hidup kita gitu sih. Jadi apa ya? Ya mau bilang nggak ada dampaknya, tapi juga ada gitu Pak. Tapi ya kita bersyukur aja sih punya keluarga yang sangat simpati dan empati gitu. Jadi sangat mendukung, dan teman-teman juga sangat mendukung, lingkungan profesi juga sangat mendukung. Itu aja yang kita syukurin sebetulnya gitu. Berapa lama waktu itu yang dibutuhkan untuk kembali pulih seperti sedia kala? Selain kesehatan juga tentu saja mental karena banyaknya stigma dari orang luar tersebut. Kalau aku nggak bisa ngomong ya exactly berapa lama gitu, karena kayaknya sampai hari ini pun gitu, misalnya tadi kan tanggal 2 ya, saya sempat ingat kejadian setahun lalu
masih ada rasa sedih gitu. Ingat waktu itu aku kasihan sekali sama ibu, selain dia sakit, tapi anaknya yaitu adikku dihujat mati-matian oleh netizen. Kemudian aku putri keduanya juga terus masuk isolasi juga gitu. Jadi kalau mikirin dulu betapa berat yang ibu alamin dan adikku Sita itu masih sedih gitu Pak. Jadi bukannya sudah hilang gitu, karena sampai hari ini pun masih aja ada online bullying yang kita alamin gitu. Terbayang nggak waktu itu bahwa Mbak Ratri dan Ibu dan Sita yang menjadi 3 pertama, lalu sekarang setelah setahun sudah ada 1,3 juta orang ternyata yang terpapar? Iya, enggak sih. Tapi yang aku ingat betul tuh setelah keluar dari rumah sakit kan kemudian banyak sekali request yang datang ke kami untuk wawancara dari media gitu. Kita waktu itu bisa dalam sehari 2-3 wawancara yang kita lakukan gitu. Dan itu waktu itu kita lakukan karena sepertinya membantu masyarakat luas untuk merasa tenang karena mengetahui kisah tentang kita, bahwa kita bisa sembuh gitu. Jadi kita jalanin aja itu setiap hari. Tapi memang waktu itu juga sedih juga ya, karena begitu as soon as kita keluar dari rumah sakit, terus angka-angka COVID di Indonesia tuh naiknya pesat sekali gitu. Jadi nggak nyangka sih akan sebanyak ini, dan selama ini gitu pandeminya kita hadapi, ya cukup sedih juga ya sebetulnya. Oke. Termasuk sekarang setelah melihat Bali yang biasanya ramai setiap tahun, saat ini sepi karena tidak ada perjalanan wisata ya? Betul banget. Oke. Mbak Ratri, ini sekarang sebagai acara pamungkas pemerintah adalah melakukan vaksinasi. Sebagai penyintas pertama terkait vaksin ini, apa pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Ratri? Kalau buat saya sih, Indonesia itu kan masyarakatnya majemuk sekali dan luas sekali, kita negara kepulauan. Jadi melakukan hal seperti vaksin ini bukan hal yang mudah gitu. Aku sih harapannya masyarakat bisa bersabar dan mendukung pemerintah dengan upaya baiknya gitu, menyediakan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia, dan semoga itu bisa dicapai dan diselesaikan dengan baik dan lancar. Oke, gitu aja, Mbak Ratri Anindya, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, dalam setahun penanganan corona oleh pemerintah kerap menuai pro dan kontra. Kami akan membahasnya sesaat lagi.